Tuhan, rintangan apapun, kalau engkau yang menentukan, engkau bisa patahkan sembarangan. Kancing-kancing besi, pintu-pintu tembaga dibuka oleh Tuhan. Dan turunkanlah rahmat-Mu, anugerah-Mu, dan supaya benar-benar Tuhan, hamba-Mu bisa menjadi orang yang diurapi Tuhan. Seperti pertanyaannya yang masuk akal, jangan seperti orang bodoh. Buat Pak Mahfud, saya Finan Pak, saya orang Madura. Kita sama-sama orang Madura Pak. Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan, rintangan apapun, kalau engkau yang menentukan, engkau bisa patahkan sembarangan. Kancing-kancing besi, pintu-pintu tembaga dibuka oleh Tuhan. Dan turunkanlah rahmat-Mu, anugerah-Mu, dan supaya benar-benar Tuhan, hamba-Mu bisa menjadi orang yang diurapi Tuhan. Seperti Kores yang diurapi, dan Tuhan berkata bahwa pintu-pintu akan dibuka oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami memberkati bersama-sama dengan mengangkat tangan bersama-sama, dan dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati Bapak Ganjar dengan kekuatan, hikmat, akal budi, dan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami meteraikan doa kami. Amin. Dan setiap kita yang percaya kepada Tuhan berkata bersama, amin. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab. Jujur kalau menurut saya pribadi bukan pertanyaan yang receh, tetapi cara berpikir Anda yang receh. Karena apa? Karena saya kecewa dengan anggapan bahwa untuk membuktikan suatu pertanyaan receh itu dari tidak mengertinya kita dengan pertanyaan itu, atau kita tidak bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik dan benar, sehingga kita mengatakan bahwa itu pertanyaan receh dan tidak layak untuk dijawab. Sebenarnya begini teman-teman, kalau kita melihat esensi daripada debat capres dan cawapres yang sebenarnya itu kan beradu gagasan di sana, terjadi adu gagasan. Nah, publik yang baik menurut saya tidak akan melihat bahwa ketika Pak Mahfud itu tidak bisa menjawab pertanyaan itu dengan tepat, dengan benar, bukan justru publik yang baik tidak akan menjudge bahwa kok sekelas profesor tidak bisa menjawab pertanyaan itu dengan tepat, dengan benar, bukan. Tetapi publik yang baik akan melihat bahwa mungkin gagasan itu tidak begitu digaungkan, tidak menjadi prioritas bagi paslon nomor 3, sehingga itu justru, bukankah itu justru bisa menjadi nilai plus bagi paslon lain. Karena kalau misalkan Pak Mahfud itu mengkerdilkan isu daripada grandflation yang diangkat oleh Mas Gibran, walaupun saya kurang mengerti dengan jelas tentang grandflation, tetapi bahwasannya isu ini itu berpotensi bisa menjadi masalah, itu iya. Walaupun itu belum terjadi di negara kita, karena istilah daripada greenflation atau ekonomi hijau itu belum terlalu dikenal di serapan bahasa Indonesia. Tapi bahwa potensi ini atau masalah ini sudah terjadi di luar negeri, dan kita tidak mau seperti terjadi pada negara-negara itu, ya, demo rompi kuning yang dijelaskan di dalam debat kemarin. Dan itu memang benar-benar terjadi akibat demo daripada sejumlah kelompok masyarakat gara-gara peralihan ataupun transisi daripada energi dari energi fosil ke energi terbarukan itu. Tapi kalau misalkan kita melihat daripada debat kemarin, seharusnya Pak Mahfud itu bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik tanpa harus mengatakan bahwa itu adalah pertanyaan receh. Kenapa? Di dalam debat tidak ada namanya pertanyaan receh atau pertanyaan berkelas. Tetapi bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik dan dengan benar tanpa harus menyalahkan si penanya, sama seperti kata-kata paslon nomor 1. Kira-kira seperti itu. Pertanyaannya yang masuk akal, jangan seperti orang bodoh. Sebenarnya yang salah itu siapa ya? Mahfud apa Gibran? Kalau aku ngikutin dari debatnya awalnya itu, Gibran udah memberikan suatu bentuk pemaparan, klarifikasi gitu ya. Semuanya udah dipaparin, jangan sampai terjadi sebuah keributan, bla 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 bla. Udah dijelasin semua.
ditanyakanlah pertanyaannya, apakah bapak bla bla bla, dijawabnya apa, jawabnya pertanyaannya apa, jawabnya apa. Sekarang giliran seperti itu, udah kebakaran jenggot, bawa-bawa NU lah, ya masalah agama itu mah itu urusan pribadi lah pak. Masalahnya sekarang itu sampean itu jangan anggap seseorang itu anda itu merasa sok pinter gitu, jangan lah. Di mata yang di atas itu sama aja, masuk bodoh, miskin kan. Soal pertanyaan receh itu ya bagian dari. Ya kalau receh kenapa nggak dijawab, bujang? Kalau bilangnya receh tapi kalau nggak bisa jawabnya, bujang. Pertanyaannya yang masuk akal, jangan seperti orang bodoh. Buat Pak Mahfud, saya Finan Pak, saya orang Madura. Kita sama-sama orang Madura Pak. Jujur ya Pak, ketika saya itu mengenal Pak Mahfud MD yang katanya orang Madura, yang tegas, disiplin, berpendirian teguh, itu saya tuh bangga sekali Pak, sangat bangga. Saya melihat orang-orang Madura yang sukses, orang-orang Madura yang terkenal kayak gitu, itu bangga, rasa bangganya itu ada Pak. Tetapi mohon maaf Pak, ketika Bapak dicalonkan menjadi wakil presiden oleh Pak Ganjar dari partai PDI Pak, ya, saya itu agak merasa ragu. Masihkah nanti Bapak itu berada di jalan yang benar? Masihkah Bapak mempunyai pendirian yang teguh atas prinsip Bapak, atas prinsip yang Bapak pegang gitu? Seperti orang Madura Pak, prinsipnya A ya A, tapi masih di jalan yang benar loh Pak ya. Nah setelah saya lihat-lihat Pak akhir-akhir ini, ketika debat, ketika Bapak kampanye, saya melihat tuh kayak Bapak itu bukan Bapak yang sebenarnya. Bapak itu kayak disetir A ya dibelokin ke B gitu Pak. Itu yang saya rasakan, yang saya lihat gitu Pak. Kalau menurut saya Pak, kalau memang itu bertentangan dengan hati Bapak, bertentangan dengan prinsip Bapak dan pendirian Bapak, lebih baik Pak ya mundur saja gitu Pak, keluar saja. Jangan kita itu mau disetir Pak. Orang Madura tuh nggak seperti itu Pak. Orang Madura itu punya pendirian yang teguh. Kalau memang itu kita benar, ya kita harus mati-matian berpendirian dengan yang benar. Jangan mau dibelokkan. Itu loh Pak, kalau saya yang diajarkan orang tua saya Pak ya, sebagai orang Madura. Ya itu cuma saran Pak, saya bukannya malu menjadi orang Madura, tidak. Tetapi saya hanya ngasih saran aja ke Pak Mahfud MD, karena saya rasa bangga saya kepada Bapak, rasa fans lah, saya fans sama Bapak. Bener Pak, saya berharap suatu saat itu Pak, bener ada orang Madura yang bisa menjadi presiden, penjabat di negara ini dengan kedudukan yang tertinggi. Malah saya berpikir kan pernah ada yang namanya katanya ramalan, kalau yang akan menjadi presiden itu orang dari Madura, katanya akan maju negara ini. Betul, itu kata saya pernah dengar waktu dulu masih kecil. Ya saya berharap seperti itu. Tapi mungkin ekspektasi saya terlalu tinggi. Saya pas Pak Mahfud itu dijalankan jadi wakil, ekspektasi saya itu tinggi. Ya mudah-mudahan Pak Mahfud nanti akan berubah dan sadar dan ya kembali ke Pak Mahfud yang dulu. Terima kasih. Di tengah, silakan. Kasihan Pak Mahfud yang tidak pernah dihargai dan dihormati oleh pasangan calonnya sendiri. Mulai dari pengambilan nomor itu, ya Allah, kasihan Pak Mahfud. Orang sepuh, orang hebat, sampai celinguk gini ingin melihat nomor berapa, tapi sama Pak Ganjar diobat-abit mau tos tidak diladeni, disuruh berkomentar tidak mau. Pak Mahfud komentar Presiden Jokowi dan Pak Jokowi dan Pak Ganjar sama-sama presiden, yo bagus lah. Ya Allah, Pak Mahfud lebih terhormat seperti dulu. Ini Pak Mahfud orang jujur,
Tapi kenapa begitu masuk kubu ini, Pak Mahfud dengan mimik dan wajah kelihatan kecewa, tapi sudah terlanjur jebur. Pak Ganjar, bisa nggak Pak Ganjar menghargai calon wakil Anda? Karena Pak Mahfud adalah seorang senior. Kalau diukur dari kemampuan segala hal, Pak Mahfud lebih dari Pak Ganjar. Pak Mahfud, walaupun saya tidak mendukung Pak Mahfud karena suatu hal, saya doakan semoga Pak Mahfud sehat dan bisa seperti dulu menjadi seorang Profesor Mahfud MD yang seperti dulu, yang dihargai oleh orang lain. Salam buat Pak Mahfud, semoga sehat. Salam dari pendukung Prabowo Gibran. Selalu dikomenin pertanyaan receh. Ya kalau receh ya dijawab, Pak. Gitu loh. Ya, beginilah efek kalau kita itu seolah-olah banyak yang sudah kita ketahui, sudah pengalaman dalam berbagai hal, sudah merasa bahwa ilmunya itu lebih hebat, ilmunya itu lebih banyak, pengalamannya lebih banyak daripada orang lain. Apalagi Prof ini melihat seorang Gibran ini hanyalah anak yang baru lahir kemarin, tetapi juga ia tidak bisa menebak dan dia tidak bisa menduga jawaban-jawaban dan pernyataan dari Mas Gibran. Sehingga apa? Ketika dia tidak bisa mempersiapkan diri, tidak bisa menjawab apa yang kemudian dipertanyakan oleh Mas Gibran, ya karena mungkin memang dia nggak pahami ya, dia itu merespon dengan emosi, dia sibuk merespon dengan emosi sehingga dia tidak fokus lagi dengan visi misinya. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Terima kasih sudah menontonnya, dan sekarang kita tetap mendoakan siapapun yang menang di pemilu ini. Kita percaya bahwa semuanya itu adalah atas seizin Tuhan. Mereka duduk sebagai presiden dan wakil presiden, dan biarlah harapan kita mereka bisa membawa negara kita ini lebih maju lagi dan lebih sejahtera lagi seluruh masyarakat Indonesia, dan terlebih-lebih keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah harapan kita, dan kiranya kita tetap menjaga kebersamaan kita, persaudaraan kita. Jangan karena beda pilihan jadi kita pun yang di bawah-bawah ini menjadi tidak akur lagi. Mari kita kembali akur lagi, mari saling menyapa lagi, menegur, saling senyum. Jangan sampai terlalu lama dalam kepedihan hati atau ketidaksukaan karena beda pilihan. Kita percaya siapapun presidennya, kita tetap kerja, dan kita percaya bahwa itulah yang terbaik untuk pemimpin bangsa ini. Terima kasih teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.